Halo Sobat Geopolitik, selamat datang kembali di channel Militer A1. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa Iran seolah punya nyali besar di kancah internasional? Apalagi kalau berhadapan dengan negara Israel. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas salah satu rahasia di baliknya. Kalian pasti sering dengar tentang poros perlawanan atau axis of resistance. Tapi, seberapa kuat sih sebenarnya jaringan ini dan siapa saja 5 negara sekutu terdekat Iran yang kabarnya siap sedia memberikan bantuan sukarela, bahkan tanpa diminta sekalipun? Siap-siap karena setelah video ini pandangan kalian tentang dinamika Timur Tengah mungkin akan berubah total. Dan berikut 5 negara sekutu Iran yang siap kasih bantuan sukarela. 5. Rusia. Hubungan antara Rusia dan Iran telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bertransformasi menjadi kemitraan strategis yang mendalam, terutama dipicu oleh penentangan bersama terhadap hegemonial Barat dan sanksi internasional yang dihadapi kedua negara. Meskipun secara histori hubungan mereka kadang diwarnai ketegangan, seperti selama Perang Soviet, kepentingan geopolitik yang salah telah menyatukan Moskow dan Teheran. Kerjasama ini paling jelas terlihat dalam sektor energi, di mana kedua negara adalah produsen minyak dan gas utama, dan dalam sektor pertahanan dengan bukti kuat adanya transfer teknologi militer, termasuk penggunaan drone Iran oleh Rusia dalam konflik Ukraina. Aliansi ini semakin diperkuat oleh intervensi bersama di Suriah, di mana Rusia dan Iran menjadi pendukung utama rejim Bashar al-Assad. Konflik tersebut menjadi medan uji coba bagi kerjasama militer mereka dalam mempererat koordinasi strategis. Baik Rusia maupun Iran melihat kerjasama ini sebagai cara untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah dan secara global. Di tengah tekanan dari Barat dan kebutuhan akan mitra yang dapat diandalkan, kedekatan antara Rusia dan Iran tidak hanya menjadi pragmatis tetapi juga esensi bagi strategis kebijakan luar negeri masing-masing, membentuk poros kekuatan yang semakin menantang tatanan global yang sudah ada. 4. Tiongkok. Hubungan antara Tiongkok dan Iran telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang semakin mendalam, didorong oleh kepentingan ekonomi, geopolitik, dan kebutuhan bersama untuk menyeimbangkan dominasi global Amerika Serikat. Tiongkok telah lama menjadi mitra dagang terbesar Iran dan pembeli minyak terpentingnya, bahkan di tengah sanksi internasional yang diberlakukan Barat. Kerjasama ekonomi ini melampaui sektor energi, mencakup investasi Tiongkok dalam proyek infrastruktur, telekomunikasi, dan industri di Iran sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road Tiongkok. Bagi Iran, Tiongkok adalah jalur vital untuk menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan konektivitas dengan pasar global. Kemitraan ini juga memiliki dimensi geopolitik yang kuat. Baik Tiongkok maupun Iran memiliki pandangan serupa tentang perlunya tatanan dunia multipolar dan penolakan terhadap unilateralisme Amerika. Mereka seringkali berkoordinasi dalam forum-forum internasional dan sepakat dalam banyak isu global. Pada tahun 2021, kedua negara bahkan menandatangani perjanjian kerjasama strategis komprehensif selama 25 tahun yang mencakup investasi Tiongkok di Iran senilai ratusan miliar dolar dalam sektor energi dan infrastruktur serta kerjasama pertahanan. Kedekatan ini menegaskan pergeseran orientasi Iran ke timur dan menunjukkan upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, menciptakan poros kekuatan baru yang menantang hegemonial Barat. 3. Libanon. Kedekatan antara Libanon dan Iran sebagian besar didorong oleh hubungan strategis dan ideologis yang kuat antara Teheran dan Hizbullah, sebuah partai politik dan kelompok bersenjata Syiah yang dominasi di Libanon. Sejak revolusi Islam Iran pada 79 dan invasi Israel ke Libanon pada 82, Iran secara konsisten memberikan dukungan finansial, militer, dan politik yang masif kepada Hizbullah. Dukungan ini membantu Hizbullah berkembang dari misi perlawanan kecil menjadi kekuatan politik dan militer yang paling kuat di Libanon. Dengan persenjataan yang canggih dan pengaruh signifikan dalam pemerintahan, bagi Iran dengan persenjataan yang canggih dan pengaruh signifikan dalam pemerintahan, Hizbullah adalah poros perlawanan terdepan melawan Israel dan alat untuk memperluas pengaruh regionalnya. Meskipun Hizbullah memiliki kekuatan besar di Lebanon, kedekatan dengan Iran ini seringkali menjadi sumber ketegangan internal di Lebanon dan dengan negara-negara lain. Sebagian besar komunitas non-Syiah di Lebanon serta negara-negara Barat dan Arab lainnya memandang pengaruh Iran melalui Hizbullah sebagai ancaman terhadap kedaulatan Lebanon. Iran di sisi lain berulang kali menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap Lebanon dan Hizbullah adalah untuk melindungi negara itu dari agresi Israel. Dinamika ini menjadi hubungan Lebanon-Iran sebagai salah satu titik fokus utama dalam konflik dan aliansi di Timur Tengah, dengan Hizbullah bertindak sebagai proksi Iran yang paling efektif di perbatasan Israel. 2. Irak.
Meskipun pernah terlibat dalam perang 8 tahun yang brutal pada 80-an, jatuhnya rejim Saddam Hussein pada tahun 2003 secara fundamental mengubah landscape hubungan ini. Dengan bangkitnya kekuatan politik Syiah di Irak yang memiliki kesamaan keagamaan dan ideologis dengan Iran, Teheran berhasil memperluas pengaruhnya secara signifikan di Baghdad. Iran memberikan dukungan politik, ekonomi, dan bahkan militer kepada berbagai faksi Syiah di Iran, membantu mereka memainkan peran dominan dalam pemerintahan pasca Saddam. Kedekatan ini bukan tanpa ketegangan karena Irak juga berupaya menjaga kedaulatan dan hubungan baik dengan negara-negara Arab lainnya serta Barat. Namun, kepentingan bersama dalam memerangi kelompok teroris seperti ISIS, memperkuat stabilitas regional dan mempromosikan kerjasama ekonomi telah menjadi fondasi kuat bagi hubungan mereka. Iran melihat Irak sebagai bagian integral dari poros perlawanan mereka, sementara Irak meskipun berupaya menyeimbangkan tidak dapat mengabaikan pengaruh besar tetangga timurnya itu. Di tengah perubahan landscape regional termasuk situasi di Suriah, menjaga kestabilan hubungan antara Irak dan Iran akan terus menjadi kunci bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. 1. Suriah. Kedekatan hubungan antara Iran dan Suriah terlihat terjalin kuat sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979, menjadikannya salah satu aliansi paling stabil di Timur Tengah. Ikatan ini semakin kokoh selama Perang Saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011, di mana Iran menjadi pendukung utama rejim Bashar al-Assad. Teheran memberikan bantuan militer, finansial, dan politik yang krusial, termasuk pengiriman penasihat militer, pasukan senjata, dan dukungan terhadap milisi pro-pemerintah seperti Hizbullah dan kelompok-kelompok Syiah lainnya. Aliansi ini didasari oleh kepentingan strategis bersama dalam menentang Israel dan membatasi pengaruh Amerika Serikat di kawasan, serta kesamaan ideologi anti-imperialisme. Meskipun Suriah dipimpin oleh sekte Alawi yang berbeda dari Syiah mayoritas di Iran, Suriah menjadi pasokan utama bagi Iran untuk mendukung Hizbullah di Lebanon yang merupakan gadis depan melawan Israel. Meskipun kini dengan jatuhnya rejim Assad di Suriah pada Desember 2024, hubungan ini sedang mengalami fase transisi dan Iran berupaya menjalin komunikasi dengan kepemimpinan baru untuk mempertahankan sebagian pengaruhnya. Kedekatan historik dan strategis yang telah dibangun selama puluhan tahun menunjukkan betapa pentingnya Suriah bagi geopolitik Iran. Gimana? Sekarang kalian paham kan kenapa Iran terlihat begitu percaya diri di tengah panasnya tensi regional? Keberadaan 5 negara sekutu ini dengan segala bentuk bantuan sukarela yang mereka tawarkan memang menjadi salah satu pilar penting kekuatan Iran. Tentu saja, dinamika ini sangat kompleks dan terus berubah. Tapi satu hal yang jelas, aliansi ini punya peranan dalam membentuk landscape geopolitik Timur Tengah saat ini. Menurut kalian, siapa sekutu Iran yang paling berpengaruh? Atau adakah negara lain juga yang punya peran krusial tapi belum kita bahas? Yuk diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe channel ini biar gak ketinggalan analis geopolitik menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.